Sobat Improvement, buat teman-teman yang sering mengerjakan ERP, seringkali ERP menjadi momok yang cukup menyeramkan. Ada yang menyingkat itu setan aja pusing karena merasa kesulitan dengan yang dibentuk. Ada yang memplesetkan ora kelar-kelar. Apa yang saya sebutkan tersebut itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya akan mencoba membahas kenapa sih ERP yang diterapkan jadi bikin kita pusing. Kenapa sih ERP yang diterapkan tidak mampu membantu perusahaan menjadi lebih baik? Yuk kita coba bahas kenapa itu terjadi. Ada dua approach dalam pengembangan ERP berdasarkan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Pertama adalah proses mengikuti program. Kita punya program, kita beli program, kemudian proses mengikuti program. Karena programnya sudah jadi. Atau memang metode kerjanya adalah kita mempelajari program dan kita mempelajari bagaimana cara kita menggunakan program. Kemudian kita mencoba mencocokkan proses kita terhadap program. Terkadang kita mencoba meminta dilakukan modifikasi atau kita buat add-on untuk program yang tidak tersedia. Cara ini adalah cara pertama, proses mengikuti program. Kemudian ada juga cara kedua, program mengikuti proses. Program mengikuti proses tidak starting dari program, tapi starting dari bisnis proses. Pertama-tama kita akan membuat bisnis proses re-engineering. Kita lupakan program, kita mapping proses kita, kemudian kita re-engineering proses kita supaya proses menjadi lebih nyaman, lebih mudah, dan anti salah. Setelah kita membuat bisnis proses re-engineering, kemudian kita sepakati alur proses bisnis kita. Kita sepakati dengan semua tim terkait bagaimana proses bisnis dilakukan. Sekali lagi, lupakan program, tapi fokus di proses. Setelah kita pahami alur proses bisnis, baru kemudian kita buat program. Nah, inilah yang dikatakan program mengikuti proses. Lalu bagaimana yang efektif? Menurut saya kita harus memilih program yang mengikuti proses. Bukan kita mengikuti proses yang mengikuti program. Oleh karena itu kita lupakan program, kita develop bisnis proses, sepakati, baru kemudian kita bicara ke program. Itulah cara terbaik untuk develop ERP. Namun kenyataannya seringkali orang mulainya dari program. Orang bicara bagaimana saya menggunakan program, tapi tidak bicara tentang proses. Itulah yang mengakibatkan ERP menjadi tidak menarik. Karena harus mempelajari program dan program kadang-kadang dirasakan menyulitkan. Program dirasakan susah untuk digunakan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah kita membuat program mengikuti proses. Untuk lebih memahami bagaimana program mengikuti proses, bagaimana kita pertama kali develop bisnis proses re-engineering, berikut ini adalah kasus bagaimana kita membentuk bisnis proses re-engineering. Kita berangkat dari isu. Misalnya perusahaan memiliki isu pengeluaran barang yang tidak terkendali. Ini akan menjadi target kita pada saat kita mengembangkan bisnis proses re-engineering. Solusi apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan pengeluaran? Solusinya permintaan yang link dengan job order. Sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak berdasarkan job order. Kasus ini terjadi di klien kami ketika kami membangun bisnis proses re-engineering di perusahaan maintenance di salah satu power plant. Kita mulai dari proses pertama,
di mana PIC Maintenance membuat job order. Pada saat membuat job order, mereka akan menulis kebutuhan manpower dan spare part. Pada saat membuat job order, mereka akan memilih job order untuk mesin yang mana. Kemudian mereka juga akan menarik kebutuhan spare part. Selain mengetahui master spare part, sistem juga perlu melihat stok spare part. Apakah stoknya mencukupi atau tidak. Kombinasi kedua input ini akan menghasilkan output berupa permintaan spare part ke warehouse. Jadi tidak perlu lagi ada permintaan secara manual. Ketika seseorang buat job order, otomatis kebutuhan spare part akan masuk ke dalam permintaan spare part. Output dari job order ini juga akan otomatis meng-create work order untuk mengerjakan pekerjaan maintenance. Pada saat membuat work order, sistem perlu memahami teknisi siapa saja yang tersedia dan siapa saja yang kosong. Ini kita perlukan untuk membuat SPK yang tepat sasaran. Dari pengeluaran spare part, kemudian kita berlanjut ke pelaksanaan pekerjaan. Bisnis proses ini dilakukan tujuannya adalah bagaimana kita memprotek pengeluaran spare part hanya keluar sesuai dengan job order. Jadi protection pengeluaran spare part supaya tidak ada spare part yang keluar tanpa melalui job order. Namun kenyataannya ketika terjadi keperluan spare part di luar job order, maka ada jalur untuk permintaan spare part di luar budget. Dengan cara ini, perusahaan bisa mengontrol pengeluaran spare part. Dari job order yang ada, kemudian pelaksanaan pekerjaan, kemudian akan menjadi report cost control, di mana report cost control akan menarik budget dan juga aktual, sehingga perusahaan bisa memonitor apakah pekerjaan yang dilakukan over budget atau tidak over budget. Inilah yang dimaksud dengan bisnis proses re-engineering, di mana tujuan kita protection pengeluaran spare part dan juga kita bisa melakukan cost control per job order. Ini yang saya katakan step pertama yang harus dilakukan. Lupakan program, develop bisnis proses. Setelah ini jadi, baru kemudian kita menyusun program. Oleh karena itu, membuat ERP jangan dimulai dari program, memahami program, tapi memahami bisnis prosesnya terlebih dahulu. Kesimpulannya apa ERP yang efektif? Pertama, kembangkan terlebih dahulu bisnis proses Anda. Lupakan program. Kembangkan dulu bisnis proses Anda. Kemudian lakukan bisnis proses re-engineering. Gunakan kesempatan Anda untuk menata ulang proses Anda, sehingga Anda bisa memiliki proses yang lebih baik. Anda bisa memiliki proses yang lebih anti salah. Anda bisa memiliki proses yang lebih efektif. Identifikasi kelemahan proses saat ini, buat proses lebih efisien, akurat, dan anti salah. Setelah Anda memiliki ini, baru Anda buat program. Jadi sekali lagi, kembangkan ERP Anda melalui metode program mengikuti proses. Dengan cara ini, perusahaan akan memiliki dua keuntungan. Satu adalah proses yang lebih baik, kemudian kedua memiliki program yang sesuai dengan bisnis proses perusahaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman untuk tidak lagi pusing ketika Anda ingin menerapkan ERP. Tapi Anda akan enjoy, dan setelah ERP selesai, perusahaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Salam improvement. There is always room for improvement.